Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri indal musibah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam inilah marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi insan yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan mendapatkan ridho dari Allah segala macam aktivitas kegiatan yang kita perbuat ke depan sampai di akhir kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup kita yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini. Dan semoga Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha-Nya di dalam melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib maupun yang sunnah, dengan diberi ilmunya dan kemampuan di dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pun memohon kepada Allah di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, patut kita bersyukur atas keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita yang pada saat sekarang ini Allah masih memberikan keselamatan, yang mana sudah pada kita ketahui melalui media massa maupun media elektronik terjadinya bencana alam gempa bumi yang menimpa kepada saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Cianjur, yang mengakibatkan meninggal 272 orang, belum ditemukan 39 orang, dan yang luka ringan dan berat sebanyak 2043 jiwa, yang mengungsi kurang lebih 62.000, dan yang terdampak akibat dari bencana gempa bumi adalah 62.000 orang mengungsi, terdampak 15 kecamatan, dan rumah yang rusak berat, ringan, dan sedang kurang lebih 56.000. Dan masih ada sekolah yang rusak, tempat peribadahan yang rusak. Dari peristiwa musibah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini, semoga menjadikan peringatan dan pelajaran bagi umat manusia, yang mana musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, atas kehendak-Nya lah. Perlu kita ketahui bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat At-Tagabun ayat ke-11 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, peringatan yang menimpa kepada saudara-saudara yang berada di Kabupaten Cianjur ini merupakan penderitaan bagi saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggalnya, yang kehilangan harta kekayaannya, yang kehilangan sanak saudara dan keluarganya. Marilah kita jadikan pelajaran peringatan ini yang datang dari Allah untuk kita yang mungkin di tempat ini kita diberikan keselamatan. Sama dengan orang-orang yang terkena musibah di Kabupaten Cianjur pun ketika melihat di media televisi maupun di media elektronik terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan lain-lain peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Mungkin pada waktu itu, pada waktu melihat saudara-saudara yang terkena bencana, tidak sadar, tidak menyadari bahwa di tempat yang sekarang ini akan terjadi bencana, sehingga dianggap sebagai peristiwa yang biasa. Tidak ada perubahan di dalam perilaku kesehariannya, tidak ada perubahan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sama kita juga yang pada saat sekarang ini menyaksikan peristiwa terjadinya bencana di Kabupaten Cianjur, yang alhamdulillah saya sekarang berada di Kota Madia, Bandung, mengingatkan kepada seluruh umat muslim di mana saja berada, umat manusia pada umumnya, sadarlah wahai anak-anak muda, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, segeralah wahai saudara-saudaraku sadar, sesadar-sadarnya kalau pada saat sekarang ini mungkin banyak melalaikan kepada perintah Allah, melalaikan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Kita mengabaikan di dalam perolehan rezeki, tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada yang kelaparan, yang terlantar, anak-anak yatim, serta fakir miskin. Kita enak-enak menikmati harta kekayaan yang diberikan oleh Allah. Tetapi tatkala azab Allah datang, luluh lantah semuanya harta kekayaan yang ada di sekeliling kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ya Allah peringatan yang menimpa kepada saudara-saudara kami yang berada di Kabupaten Cianjur ini, ya Allah, menjadikan peringatan bagi seluruh umat manusia yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini untuk sadar bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah harta kekayaan yang lebih, dapat ya Allah mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, dikarenakan setiap perolehan harta kekayaan yang Allah berikan itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan, yang harus dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Dengan peringatan yang terus menerus Allah turunkan ke muka bumi ini
Banjir bandang telah meluluh lantahkan harta kekayaan saudara-saudara kita. Gunung meletus, longsor, gempa bumi, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan peringatan dari Allah yang harus disadari oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Agar kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kecuali kita harus menjadi manusia yang taat kepada perintah Allah, menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Tidak melalaikan waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat singkat ini untuk kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang dapat membawa manfaat bagi diri sendiri, membawa manfaat bagi orang banyak. Dan semoga peringatan yang telah Allah turunkan ini menjadikan peringatan yang betul-betul dapat menjadikan sadar sesadar-sadarnya bagi kita bahwa kita hidup di alam dunia ini akan menghadapi kematian. Tatkala kematian tiba, itu disebabkan oleh apa saja yang Allah kehendaki. Apakah itu kecelakaan dalam lalu lintas, apakah itu kematian akibat gempa bumi yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, apakah kematian itu akibat dari gunung meletus dan peristiwa yang lainnya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah akan diminta pertanggungjawabannya apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Tatkala kita sudah dibaringkan di alam kubur nanti, kita akan diminta oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah mendakwa kepada kita apa saja yang telah kalian perbuat di muka bumi ini. Semoga kita yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini diberikan kesempatan untuk bertaubat. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memperbaiki amal ibadah kita yang mana mungkin banyak kekurangannya yang selama ini kita lakukan. Dan marilah kita ingatkan kepada keluarga ahli waris keturunan kita, jangan sampai terlena hidup di alam dunia ini. Marilah kita saling mengingatkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini. Sehingga tatkala Allah mengambil ruh kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan marilah kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Kabupaten Cianjur. Allah mengampuni dari segala macam dosa dan kesalahannya. Mungkin selama hidupnya ada kekeliruan, kesalahan yang telah diperbuatnya. Mungkin ada kelalaian dalam melaksanakan perintah ibadahnya akibat dari keterbatasan ilmunya, akibat dari kebodohannya, akibat dari tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga dijerumuskan ke jalan kemaksiatan. Kita doakan semoga Allah mengampuni dari keseluruhan dosa dan kesalahannya. Dan kepada ahli waris yang ditinggalkannya, semoga menjadi ahli waris yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang soleh-solehah, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga dapat memberikan contoh keteladanan yang baik kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan mudah-mudahan kepada saudara-saudara yang kehilangan tempat tinggalnya, Allah ganti dengan tempat tinggal yang terbaik, dan mudah-mudahan menjadikan pelajaran untuk dapat lebih dekat lagi, sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dapat menyadari atas kekeliruan kesalahan yang selama ini diperbuatnya, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya yang telah dilaluinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kesempatan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.